Melanjutkan part sebelumnya, Rei dikenal sebagai tinju pembunuh sang ahli gaya petir. Dia sering membunuh dengan cepatnya. Sementara itu, Xiao Peng menggantikan kakaknya yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Saat ini dia perwakilan dari desanya yang akan digusur jika kalah dalam pertandingan. Singkat cerita, kedua petarung pun telah siap dan pertarungan pun dimulai. Rei mulai mengeluarkan jurus langkah ilusinya yang bergerak dengan cepat, sehingga Xiao Peng tak bisa menjangkaunya. Lalu Rei terus memberikan pukulan, tapi Xiao Peng bisa bertahan karena dia memiliki ketahanan yang sangat kuat. Kali ini Xiao Peng menghindari setiap serangan dari Rei dan dia mengeluarkan jurus palu, namun Rei berhasil menghindar sehingga dia tak terluka. Pertarungan pun terus berlanjut dan Rei terus melayangkan serangannya secara bertubi-tubi. Tapi Xiao Peng masih bisa bertahan dan balik menyerangnya karena tengkorak dari Xiao Peng lebih keras dari siapapun. Di saat Rei lengah, Xiao Peng sengaja menipunya dan entah apa yang terjadi, namun jurus dari Xiao Peng digagalkan oleh Rei. Yang ternyata dia menahan rahang Xiao Peng sebelum dia mengadukan kepalanya sehingga jurus Xiao Peng dapat digagalkan. Lalu dengan cepat dia menyerangnya secara bertubi-tubi hingga Xiao Peng tak bisa menahan serangannya lagi. Xiao Peng yang ingat dengan kampung halamannya pun berusaha melawan kembali. Akan tetapi ya, dengan pukulan di rahangnya, Xiao Peng pun kalah. Karena semua bawahan dari perusahaan Toyo kalah, membuat Presiden Toyo mengeluarkan rencana terakhirnya, yakni pemberontakan. Sementara itu, pertandingan selanjutnya akan segera dimulai dengan Setsuna yang akan melawan Kuroki Gensai. Untuk Setsuna bisa bertemu dengan Ohma, dia butuh memenangkan 3 pertandingan lagi yang membuatnya sudah tidak sabar. Kedua petarung pun segera memasuki arena. Ternyata Gensai adalah teman dari gurunya Setsuna yang ingin balas dendam atas kematian temannya itu. Setelah keduanya siap, pertarungan pun dimulai. Dengan cepat Setsuna memakai jurus gaya rubah kedip, di mana dia bisa bergerak dengan cepat. Namun sang Kuroki Gensai selalu mengetahui arah pergerakannya karena dia dapat melihat kedipan dari Setsuna. Hal tersebut jelas bisa terjadi karena Gensai adalah teman dari orang yang mengajari jurus itu.
Kuroki Gensai sama sekali tak melewati lingkaran yang dibuatnya untuk menangkis serangan dari Setsuna. Sungguh sepuh sekali orang ini. Pada akhirnya, Gensai menyerang, namun sepertinya Setsuna memakai jurus gaya Niko yang dimiliki oleh Ohma. Dia pun mulai menyerang kembali. Gensai sadar kalau Setsuna memang kuat, akan tetapi dia sudah gila sehingga tak punya strategi dalam bertarung. Diceritakan bahwa Setsuna terlahir hanya untuk menjadi bahan pergantian organ ayahnya yang punya penyakit jantung. Suatu hari, saat dirinya ingin dibedah, tiba-tiba Tokita Ohma datang dan menghajar semua orang di sana. Dia pun merasa bahwa Ohma ingin menyelamatkannya, yang padahal Ohma datang ke sana hanya untuk balas dendam kepada semua berandalan itu. Dan Ohma hampir tak menyadari kalau ada Setsuna di sana. Namun sampai saat ini Setsuna masih menganggap Ohma penyelamatnya atau dewanya. Saat dia melihat Ohma bersama Niko, dia sangat kecewa karena wajah Ohma tidak sama ketika saat dia menghajar semua berandalannya ingin membedah Setsuna dulu. Dari situlah dia mencari kekuatan untuk membunuh Niko agar tidak mempengaruhi dewanya tersebut. Kembali ke arena. Karena Gensai sudah mengetahui tekniknya, maka serangan demi serangan dapat ia tahan. Meski Setsuna menyerang organ dalamnya, tetap Gensai sama sekali tak pengaruh karenanya. Kuroki Gensai sudah mulai serius dan akan menyerang. Begitu juga Setsuna, dia menjadi lebih gila lagi. Pergerakan dari Setsuna begitu cepat, namun Gensai dapat melukainya dan menusuk lengannya. Kemudian Setsuna pun mematahkan jarinya dan mulai kembali menyerang. Tapi dia belum sebanding dengan Gensai, si tombak kematian. Setsuna mulai memutari Gensai dengan jurusnya dan mulai menyerang bertubi-tubi. Akan tetapi ya, Gensai menikamnya saat dia lengah karena dia tidak waspada dengan tangan kanan dari Kuroki yang dipatahkannya. Kini giliran Kuroki Gensai mengakhiri pertarungan ini. Akhirnya dia bisa membalaskan dendam dari temannya tersebut, walaupun tak menghabisi Setsuna. Setelah itu, Setsuna yang sudah kalah pun berniat pergi entah kemana. Ternyata alasan Setsuna tidak modar adalah dia menggunakan jurus tangan raksa untuk memindahkan jantungnya agar tidak kena jurus dari tombak iblis. Di sisi lain, Sen dipanggil ketua Nogi karena dia satu-satunya kartu as dari perusahaan Nogi. Untuk itu, dia sangat diharapkan untuk menang. Dikarenakan Ohma pun sedang koma, saat ini jelas hal tersebut membuat Yamashita akan sulit untuk memilih antara lanjut atau tidak. Sen sendiri sudah bilang tidak akan kalah sebelum dia melawan Feng. Singkat cerita, pertarungan selanjutnya Sen Hatsumi lah yang akan bertanding melawan Bando yang ternyata belum mati. Hal tersebut jelas membuat dokter terkejut karena terakhir kali dia memberikan virus yang mematikan pada pedangnya. Ternyata ada satu perusahaan farmasi yang menyembuhkan Bando, si narapidana itu. Pertarungan pun akan segera dimulai. Sen menyadari kalau Bando adalah lawan terburuk yang pernah dia hadapi. Dia pun bergerak zigzag seperti membuat strategi untuk melawan Bando. Dia berlari dan mencolok mata Bando, namun itu tak membuatnya buta.
Ternyata Bando memiliki jurus tersembunyi di mana sendinya bisa lepas dan membuat tangannya menjadi lentur sehingga dia bisa membuat serangan jarak jauh yang seperti ledakan. Bagi orang biasa, mereka tak dapat melihat kalau itu adalah serangan dari tangan Bando sendiri. Untungnya Hatsumi sudah mengantisipasi dan mencari tahu soal itu, sehingga dia dapat menghindar dari semua serangan Bando. Jika Sen salah langkah sedikit saja, maka dia akan modar terkena serangan Bando itu. Dan ya, dia terkena serangan. Namun Sen sempat salto dengan cepat untuk meminimalisir serangan dari Bando. Pertarungan pun terus berlanjut. Kini Sen mulai bergerak untuk menyerang sambil menghindari semua serangan Bando. Di saat ada kesempatan, Sen Hatsumi pun mematahkan lengan Bando agar dia tak dapat memakai jurusnya dengan sempurna lagi. Lalu dia pun memukuli babagusnya. Sen mengeluarkan jurus Aikido gaya Hatsumi untuk mengakhiri pertandingan ini. Bando pun menyerah, namun dia tak modar karena sendinya yang sangat lentur. Bando berkata kalau saat itu adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya, karena dia sudah tidak bisa bergerak. Namun Sen Hatsumi bukanlah orang yang seperti itu, dan dia hanya bertanya mengapa tidak memakai jurus tangan panjang itu di pertarungan pertamanya. Dia pun menjawab kalau dia memakai jurus itu sebenarnya sangat beresiko bagi tubuhnya sendiri. Namun saat melawan Sen, dia sangat ingin menang, maka dari itu dia pun mengeluarkan jurus andalannya. Sebenarnya seberapa kuatkah Sen Hatsumi ini? Dia juga mengklaim jika dirinya berada di kondisi prima, maka Feng pun tak ada apa-apanya bagi Sen. Dan bersambung. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.